Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Marzuki, NIM 1830106032, dan rekan saya, Rafiqatul Hasanah Hade, NIM 1830106043. Baiklah, untuk kali ini kami akan menyampaikan materi di mata kuliah mikrobiologi tentang mikrobiologi lingkungan. Dosen pembimbing Bapak Aidia Irhas Putra, SSI MP. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama menjelaskan infeksi pada mata dan kulit, yang kedua menjelaskan infeksi pada sistem saraf, yang ketiga menjelaskan infeksi pada kardiovaskular dan sistem limfatik, keempat menjelaskan infeksi pada sistem respirasi, yang kelima menjelaskan infeksi pada sistem pencernaan, yang keenam menjelaskan infeksi pada sistem urinari. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang infeksi pada mata dan kulit. Yang pertama yaitu infeksi pada mata. Mata merupakan salah satu indera yang rentan mengalami infeksi. Biasanya infeksi mata terjadi akibat adanya mikroorganisme atau mikroba yang tumbuh dan berkembang biak pada mata. Beberapa jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan sakit mata adalah yang pertama yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ada macam-macam penyakit mata yang bisa timbul akibat infeksi pada mata, tergantung bagian mata yang diserang dan mikroorganisme penyebabnya. Yang pertama, bintitan, yaitu infeksi mata. Ini biasanya timbul akibat adanya penumpukan minyak sel kulit mati dan kotoran yang menyumbat kelenjar minyak di sekitar bulu mata, sehingga akhirnya bakteri bisa berkembang biak di situ. Selanjutnya yang kedua, konjungtivitis, merupakan infeksi terjadi pada konjungtiva, yaitu lapisan yang menutupi bagian putih bola mata dan bagian dalam kelopak mata. Meskipun terbilang tidak serius, infeksi mata ini bisa menyebabkan rasa tak nyaman. Yang ketiga, keratitis, yaitu peradangan pada kornea mata yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Selanjutnya yang keempat, dacryodenitis, yaitu infeksi mata penyebab peradangan di saluran air mata atau kelenjar lacrimalis. Ada banyak hal yang bisa memicu munculnya dacryodenitis, tetapi yang paling sering adalah infeksi virus dan bakteri. Yang kelima yaitu biliveritis, juga termasuk dalam jenis infeksi mata. Biliveritis merupakan peradangan pada kelopak mata sehingga kelopak mata. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, reaksi alergi, sumbatan pada kelenjar minyak di folikel bulu mata, atau bisa juga dipicu oleh dermatitis seborrheic dan rosaceae. Selanjutnya infeksi pada kulit. Yang pertama yaitu pus, merupakan cairan hasil proses peradangan yang terbentuk dari sel-sel leukosit, dan cairan encer dinamakan liquor puris atau nanah. Infeksi luka pasca operasi. Operasi infeksi adalah terdapatnya mikroba hidup dalam jaringan hospes hidup. Penyakit infeksi adalah terdapatnya penyakit dalam hospes hidup akibat infeksi. Infeksi luka terus menjadi masalah medis yang utama karena bagian infeksi luka mempengaruhi hasil prosedur bedah. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan infeksi luka pasca operasi. Beberapa faktor langsung di bawah kendali ahli bedah dan berhubungan langsung dengan teknik bedah. Faktor lain adalah berhubungan dengan pasien dan penyakit dan
efeknya pada infeksi luka dapat dimodulasi dengan keberhasilan yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi luka antara lain yang pertama yaitu faktor operatif, termasuk di dalamnya kelas operasi, lama prosedur operasi, adanya jaringan mati atau benda asing. Selanjutnya yang faktor kedua yaitu faktor pasien terdiri dari usia, menurunnya kekebalan lokal atau sistemik, oksigenasi yang buruk, anemia, penyakit metabolisme, diabetes, uremia, keadaan nutrisional, malnutrisi, obesitas. Selanjutnya yang kedua yaitu infeksi pada sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum belakang disebut pusat karena sistem tersebut sebagian besar informasi dan koordinasi seluruh tubuh. Infeksi sistem saraf pusat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri yang dapat menyerang meninges atau selaput pembungkus otak atau meningitis atau otak encephalitis. Infeksi sistem saraf pusat, tanda dan gejala infeksi sistem saraf pusat yaitu gejala yang ditimbulkan infeksi sistem saraf pusat berbeda-beda berdasarkan usia. Pada bayi, gejalanya termasuk yang pertama yaitu suhu tubuh terlalu tinggi atau rendah, yang kedua masalah makan, yang ketiga muntah, yang keempat rewel berlebihan atau menangis, yang kelima memukul bibir, mengunyah tanpa sadar, dan menatap ke arah yang berbeda atau kejang. Selanjutnya yang keenam lesu. 7. Jika meningitis atau radang selaput otak menjadi parah, bintil-bintil di tulang tenggorokan disebut fontanel dapat membengkak karena tekanan di dalam tenggorokan meningkat. Pada anak-anak dan dewasa, gejala meningitis termasuk yang pertama yaitu demam, sakit kepala, muntah, sakit tenggorokan, batuk hidung ingusan, leher kaku, kebingungan atau penurunan kesadaran, sensitivitas terhadap cahaya, sakit punggung. Beberapa orang memiliki gejala stroke termasuk lumpuh dan kejang. Selanjutnya materi ketiga yaitu infeksi pada kardiovaskular dan sistem limfatik. Infeksi kardiovaskular yang pertama yaitu penyakit jantung pada anak. Penyakit jantung pada anak dapat dibagi menjadi dua yaitu penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung didapat. Penyakit jantung didapat yang paling sering dijumpai di Indonesia adalah penyakit jantung reumatik. Selebihnya adalah penyakit jantung didapatkan akibat infeksi, yaitu meliputi miokarditis, difteri, endokarditis, dan infektif. Selanjutnya yang kedua endokarditis infektif pada anak. Endokarditis infektif atau EI merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba pada lapisan endodel jantung yang membentuk darah besar. Penyakit ini ditandai dengan membentuk vegetasi yang dapat terjadi pada katup jantung, baik katup buatan maupun katup natif. Endokardium dan benda asing intravaskular seperti benda menutup detak atau membuat pirau intrakardial untuk memperbaiki kelainan jantung bawaan. Selanjutnya yang ketiga, epidemiologi. Endokarditis infektif lebih jarang terjadi pada anak daripada orang dewasa. Angka kejadiannya sekitar 1/1280 pasien anak yang dirawat di rumah sakit dalam 1 tahun. Yang keempat, etiologi. Pada umumnya organisme yang menyebabkan EI pada anak adalah Coccus garam positif, terutama kelompok Streptococcus viridans seperti S. guis, mitis, mutans, Staphylococcus dan Enterococcus. Endokarditis infektif yang disebabkan kelompok Streptococcus
viridans sering terjadi setelah tindakan gigi dan mulut. Selanjutnya yang kelima, patogenesis atau endotelium jantung yang inti merupakan stimulator yang buruk untuk terjadinya koagulasi darah dan bakteri tidak mudah menempel. Endotelium yang rusak atau hilang berpotensi menyebabkan trombogenesis dan membentuk sarang yang menjadi tempat menempelnya bakteri dan membentuk vegetasi yang terinfeksi. Selanjutnya, infeksi sistem limfatik. Sistem limfatik atau sistem getah bening merupakan bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari infeksi. Beberapa fungsi utama dari sistem limfatik adalah: yang pertama, melawan berbagai penyebab infeksi seperti kuman, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, menyerap sebagian lemak dan makanan di dalam usus. Yang kelima yaitu mendeteksi keberadaan antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya. Gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem limfatik yaitu infeksi. Infeksi yang diakibatkan virus, bakteri, kuman, jamur, dan parasit dapat memicu perlawanan dari sistem kekebalan tubuh, termasuk kelenjar getah bening. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peradangan kelenjar getah bening atau limfadenitis. Gejala yang timbul akibat limfadenitis bervariasi, tergantung penyebab dan lokasi terjadinya infeksi. Ketika terjadinya infeksi, kelenjar getah bening biasanya akan mengalami pembengkakan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rafikatul Hasanah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan dari rekan saya yaitu Marzuki. Yang akan saya bahas yaitu mikrologi lingkungan tentang infeksi pada sistem respirasi. Baiklah, pada infeksi respirasi ini normalnya manusia bernapas setidaknya 12 atau 20 kali setiap menit. Namun, ada kalanya pernapasan atau respirasi kita terganggu sehingga nafas menjadi terasa sulit dan tidak nyaman atau tidak dapat bernapas sama sekali. Berikut beberapa gangguan respirasi yang biasa terjadi pada manusia. Selanjutnya yaitu infeksi respirasi yang sering terjadi jika salah satu bagian dari organ respirasi bermasalah. Secara otomatis sistem respirasi akan terganggu. Berikut gangguan respirasi infeksinya. Yang pertama yaitu flu atau influenza. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk dan bersin. Saat itu hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua yaitu faringitis. Faringitis ini keluhan utamanya yaitu memiliki nyeri pada tenggorokan dan seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri. Sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Ini merupakan gambar terkenanya faringitis pada tenggorokan. Dia menimbulkan infeksi berupa putih-putih berlendir. Selanjutnya yaitu laringitis. Laringitis ini sama dengan yaitu gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan, yaitu iritasi atau infeksi pada laring. Suara serak atau
parah bahkan hilang sama sekali, yaitu adalah gejala umum yang muncul jika seseorang mengalami laringitis. Infeksi selanjutnya yaitu asma. Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas yang bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafasnya. Selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari paru-paru. Bronkitis ini umumnya dicirikan dengan batuk berdahak dan kadang dahaknya bisa berubah warna. Berikut ini adalah perbedaan bronkus yang normal dengan bronkus yang terkena infeksi. Selanjutnya yaitu infeksi emfisema yang menyerang kantung udara alias alveoli. Seseorang yang terkena emfisema ini tidak selalu menunjukkan gejala yang khas. Namun seiring perjalanan penyakitnya ini biasanya di penderita kondisi yang lambat laun akan mengalami sesak atau saat bernafas. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif atau kronik. Gambar ini adalah perbedaan dari alveoli yang normal dan terkena infeksi emfisema. Selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia ini disebut dengan radang paru-paru yang merupakan peradangan akibat infeksi. Gejala umumnya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahak kental dan dapat berwarna kuning, hijau, coklat, dan bernoda merah. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Ini salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok, baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru ini bisa dari keluarga dan riwayat zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Berikut ini perbandingan dari paru-paru normal dan terkena kanker. Selanjutnya yaitu infeksi pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari sejumlah organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ hati dan pankreas dan kantung empedu juga berperan dalam mencerna makanan, namun tidak dilewati oleh makanan yang terletak di luar saluran pencernaan. Infeksi yang terjadi berupa gangguan pencernaan dapat menimbulkan beragam gejala seperti sulit menelan, sensasi terbakar di dada atau heartburn, mual, muntah, perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, muntah darah atau BAB berdarah, berat badan naik dan atau malah turun. Penyakit reflux asam lambung ini merupakan kondisi ketika asam lambung naik ke eksofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi akibat melemahnya cincin otot kerongkongan yang berfungsi mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Ini skema gambar yang terjadi apabila asam lambung naik. Selanjutnya yaitu esofagitis. Esofagitis ini merupakan peradangan di lapisan kerongkongan yang dapat menimbulkan nyeri, sulit menelan, dan nyeri di bagian dada. Apabila dibiarkan, maka esofagus dapat menyebabkan penyempitan pada kerongkongan. Selanjutnya yaitu akalesia. Akalesia ini memiliki kondisi ketika saraf di daerah esofagus atau kerongkongan yang mengalami kerusakan, maka menyebabkan otot katup di antara kerongkongan dan lambung kehilangan kelenturan sehingga makanan sulit terdorong ke lambung.
gastritis. Gastritis ini merupakan peradangan di dinding lambung yang dapat terjadi tiba-tiba atau berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan tukak lambung. Selanjutnya yaitu tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan luka terbuka yang terbentuk di lapisan lambung atau bisa terjadi di usus 12 jari atau usus duodenum. Tukak lambung ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan penggunaan aspirin atau obat anti-inflamasi non-steroid dalam jangka panjang. Lalu ada juga penyakit celiak. Celiak ini adalah penyakit akibat reaksi sistem imun terhadap kondisi gluten, yaitu protein yang dapat ditemukan pada gandum. Pada penderita penyakit celiak ini, gluten akan memicu reaksi sistem imun di usus halus. Bila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, lapisan usus halus dapat rusak dan mencegah nutrisi terserap. Selanjutnya yaitu penyakit batu empedu. Penyakit ini memiliki kondisi ketika terjadi penyumbatan pada saluran empedu. Sumbatan tersebut disebabkan oleh batu yang hasil pengkristalan kolesterol. Pada beberapa kasus, batu empedu terbentuk dari pengkristalan bilirubin atau zat yang menyebabkan penyakit kuning. Kolesistitis ini salah satu peradangan pada kantung empedu juga. Peradangan tersebut dipicu oleh tersumbatnya kantung empedu oleh batu empedu atau tumor. Penjumbatan menyebabkan cairan empedu terperangkap di dalam kantung empedu dan memicu peradangan. Selanjutnya yaitu hepatitis. Hepatitis ini merujuk pada peradangan hati. Kondisi ini disebabkan oleh virus infeksi, penyakit autoimun, serta paparan alkohol, obat, racun kimia, dan nafza. Selanjutnya yaitu pankreatitis. Ini merupakan peradangan pada organ pankreas, organ yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan dan hormon untuk mengatur kadar gula darah. Pankreatitis ini dapat disebabkan oleh penyakit batu empedu dan kecanduan alkohol. Selanjutnya yaitu radang usus. Radang usus ini memiliki kondisi ketika usus mengalami peradangan, maka terjadinya dua jenis, yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Bedanya yaitu radang pada colitis ini hanya terjadi pada usus besar, sedangkan pada penyakit Crohn ini radang dapat terjadi ke seluruh bagian saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu divertikulitis. Ini merupakan peradangan pada divertikula, seperti kantong-kantong abnormal yang terbentuk di saluran pencernaan. Gejalanya berupa demam, sakit perut, mual, muntah, sembelit, atau diare.
Selanjutnya yaitu proktitis. Ini merupakan peradangan pada rektum atau bagian akhir dari usus besar yang tersambung ke anus. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ingin BAB yang sering atau tenesmus. Proktitis ini menyebabkan nyeri di perut, rektum, dan anus. Selanjutnya yaitu kanker usus besar. Ini bermula dari tumor jinak yang disebut dengan polip adenoma. Seiring waktu polip tersebut berkembang menjadi ganas. Selanjutnya yaitu fisura ani, merupakan luka terbuka pada jaringan yang melapisi anus. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan tegang pada dubur atau anus. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu infeksi pada sistem urinari. Sistem urinaria ini atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kantung kemih, ureter, dan juga uretra, saluran kencingnya. Setiap bagian dalam sistem urinaria ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu berbagai infeksi yang berupa penyakit pada sistem urinaria ini berupa gangguan pada sistem dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut dengan mikrob. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Lalu, adanya masalah sistem urinaria atau saluran kemih ini tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu infeksi saluran kemih. ISK ini atau infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena ISK dibanding pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Selanjutnya yaitu batu saluran kemih, yaitu urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya yaitu inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol atau terkencing, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia ini sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Selanjutnya yaitu uretritis. Uretritis ini merupakan peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretris ini dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Selanjutnya yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini memiliki kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan
kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom ini menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembekakan di kaki dan wajah, dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitaran mata. Selanjutnya yaitu sindrom nefritik. Sindrom ini merupakan pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri di panggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri. Urin ini tampak keruh atau kemerahan, sakit di pinggang atau di perut, serta pembekakan di wajah dan di kaki. Jika tidak segera diobati, maka sindrom ini dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang terakhir yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali atau berhari-hari, dan pembekakan di kaki, lalu sesak napas, lemas hingga